Azan disamakan suara anjing, Uas sindir menak Yakul Khalil Qaumas. Ya sedang viral, siapa lagi kalau bukan terkait yang dimana azan disamakan dengan suara anjing. Ya, di kali ini sedang viralnya ya, mengapa terdapat seseorang bahkan Menteri Agama sampai bisa menyampaikan suara anjing dengan suara azan. Sungguh nihil, dan bahkan Uas pun mengomentarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan disamakan suara anjing, Uas sindir menak Yakul Khalil Qaumas. Benarkah terdapat informasi bahwasanya azan disamakan dengan suara anjing? Apakah ada kejanggalan dari hal tersebut? Dan apakah benar dibolehkankah dalam Islam atas hal tersebut? Temukan jawabannya hingga tonton sampai akhir hanya di YouTube channel Fokus Dakwah. Tapi sebelum lanjut ke video, pastikan kalian sudah bantu support channel Fokus Dakwah ini agar senantiasa semangat istiqomah untuk berdakwah dalam channel ini. Caranya yakni dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru update video dakwah Islami viral lainnya dari channel ini. Ustadz Abdul Somad atau Uas sindir menak Yakul Khalil Qaumas soal azan tengah menjadi perbincangan warganet di media sosial. Video ceramah Ustadz Abdul Somad sindir menak terkait dengan azan dan gonggongan anjing kini banyak dibagikan. Terdapat tuh ceramah Uas yang membicarakan mengenai azan dan juga beberapa dibubuhi narasi bahwa penceramah itu sedang sindir menak. Kendati demikian, dalam ceramahnya Uas tidak secara spesifik menyatakan bahwa hal itu diungkapkan untuk menyindir menak. Meski ceramah disampaikan masih terkait dengan azan. Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap mengumpamakan azan dengan anjing? Tutur Uas dalam ceramahnya, Senin 28 Februari 2022. Anjing pun banyak disebut di ayat Al-Quran. Maka sesuatu yang tidak mungkin masuk akal manusia, itulah mengapa sebelum melangkahkan kaki, mengucapkan bismillah lah terdahulu, katanya. Uas kemudian menjelaskan mengenai anjing yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dia mengulas mengapa makhluk yang hina dan rendah ini disebutkan Allah berkali-kali dalam satu ayat dalam satu surat. Bukankah dia makhluk yang najis berat? Bukankah dia juga makhluk hina dalam ayat lain? Allah ingin menunjukkan walaupun seekor anjing kalau dia mengawal Ashabul Kahfi, diangkatlah oleh Allah derajatnya. Tutur Uas. Kemudian Uas mengisahkan seorang sahabat Nabi, yakni Ammar bin As, saat sampai ke Mesir. Di sana, sahabat Nabi membangun masjid dan kalimat pertama yang dibangun adalah Allahu Akbar. Setelah nama Allah, maka nama Nabi yang paling mulia, katanya. Sebelumnya, Uas mengatakan bahwa yang tidak suka mendengar azan adalah setan. Adapun video itu ramai disebar oleh netizen usai pernyataan Menteri Agama yakni Yakul Khalil Qaumas. Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan, tutur Ustadz Abdul Somad. Dia mengatakan, jika orang merasakan terganggu mendengar azan, maka dia perlu mendapat pengobatan berupa ruqyah, agar setan di dalam dirinya bisa keluar. Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah, tutur Uas. Menurut Uas, meskipun dia itu seorang pejabat, apabila tidak suka mendengar azan, maka dia perlu diruqyah. Samping itu, menak pun klarifikasi, yakni kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan.
diadakan ruqyah massal, tutur Menak Khalil Qomas. Sementara itu, Menteri Agama, yakni Yakut Khalil Qomas, akhirnya memberikan klarifikasi usai heboh azan dan gonggong anjing. Gus Yakut merupakan panggilan akrab Menak, hanya tidak ingin umat Islam sewenang-wenang kepada umat beragama lainnya. Sosok yang akrab disapa Gus Yakut itu menyebut ada kesalahan penafsiran makna ucapannya dalam berbagai pemberitaan media massa. Hal itu pula yang kemudian memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Dia mengaku selama ini mendapatkan masukan bahwa masyarakat bisa mentolerir adanya suara azan. Padahal, sambungnya sejatinya juga banyak diprotes masyarakat di luar umat Islam. Sayangnya, judul pemberitaan gagal memaknai pesan kerukunan agar tidak saling mengganggu dan cara manusia itu tidak tersampaikan dengan baik. Nah, itulah video azan disamakan suara anjing. UAS menyindirnya. Semoga video tersebut menambah wawasan informasi terkait video tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dulu dari video tersebut. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.